Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cantika Tompawiro. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A4 semester 2. Pada video ini saya akan membahas tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini berasal dari dua kata bahasa Sanskerta yang berarti panca adalah 5 dan sila adalah prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan bagi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Soekarno mengemukakan gagasan negaranya yang ia namakan Pancasila. Gagasan tersebut diantaranya kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta keutuhan yang berkebudayaan, serta menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Dan rencana mereka disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 dan kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Berikut ini adalah sumber-sumber pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar dalam menguasai teks sesuai dengan prodi masing-masing. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Melalui pendekatan sosiologis ini pula diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar-standar nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ada sumber yuridis pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran warga negara terutama di kalangan intelektualnya. Yang keempat adalah sumber politis pendidikan Pancasila. Melalui pendekatan politik ini diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara berarti cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu diwujudkan yang konkret dan operasional aktif sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Dalam ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara. Berikut ini Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar nilai perkembangan ilmu. Yang pertama sebagai filsafat, yang merupakan hasil perenungan yang mendalam daripada tokoh kenegaraan Indonesia, dan Pancasila sebagai sistem filsafat telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan seperti bersifat koheren, bersifat menyeluruh, bersifat mendasar, dan bersifat spekulatif. Yang kedua, sebagai sistem etika, bersumber dari kehidupan bermasyarakat, berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusun peraturan. Yang ketiga, sebagai dasar nilai perkembangan ilmu, dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Demikianlah pembahasan tentang materi Pancasila yang dapat saya bagikan kiranya dapat menambahkan pengetahuan bagi kita semua. Untuk itu, saya Cantika Tompoiro pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah lulus sekolah, ingin kuliah dengan sistem pembelajaran yang unggul, berkualitas, dan biaya terjangkau? Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mengapa harus UNPI? Karena sistem pembelajaran dan kurikulumnya unggul, berkualitas dan kompetitif, biaya kuliah terjangkau, tersedia beasiswa untuk mahasiswa yang ditargetkan, memiliki peluang kerja di luar negeri untuk alumni, memiliki dosen yang berkualitas di bidangnya, memiliki fasilitas laboratorium kampus, serta lokasi kampus strategis di pusat kota Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia terdapat 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Pertanian dengan prodi Agrobisnis, Fakultas Hukum dengan prodi Hukum, Fakultas Teknik dengan prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra dengan prodi Sastra Inggris, dan Fakultas Keperawatan dengan prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Fakultas Keperawatan telah terakreditasi B dengan fasilitas yang unggul, mempunyai laboratorium kampus. Pendaftaran telah dibuka, info selanjutnya bisa dilihat pada link unpi.ac.id atau juga bisa kunjungi Instagram dan Facebook UNPI Manado. Untuk itu, marilah bergabung bersama kami dan jadilah bagian dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado.